فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-8 dari Kitabul Iman, yang dikatakan oleh Imam Nawawi pada bab ini bab yuqatalun nas hatta yuwahhidullah wa yaltazimu syara'i'a dinih. Yang dari bab ini diketahui bahwasanya tujuan dari kaum muslimin melakukan jihad memerangi manusia ahlu syirki wal kufri, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah dan menetapi syariat Islam, bukan untuk sekadar perluasan kekuasaan atau untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dan pada bab ini akan disebutkan beberapa hadis ikhwan, hadis-hadis pokok di dalam Islam yang menunjukkan hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, faman hafidhal hadis falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Pada hadis tersebut, akhwani fillah, kemarin kita mengambil sebagian faedah mulai dari biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah orang yang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan beliau sangat banyak yang wajib atas kita untuk mencintainya dan menyebutkan tentang beliau dengan kebaikan.
Dan itu salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah. Di antara firqah yang keyakinan pokoknya adalah membenci Abu Bakar, sekaligus membenci khalifah yang kedua Umar. Firqah apa itu? Abdul Razak. Syiah jenis yang mana? Karena tidak semua Syiah seperti ini. Rafidhah merupakan keyakinan mendasar dari Syiah Rafidhah adalah kebencian kepada dua syaikhan, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ini dikenal dengan lakop-lakop yang terpuji, di antaranya apa? Indak ya Mujahid, As-Siddiq, ini yang paling masyhur. Karena begitu kuatnya dia dalam membenarkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang lainnya apa? Itsnan. Atiq, dikenal dengan Atiq. Kenapa? Mukanya ganteng, taib. Nah, yang lainnya dan itu lebih kuat. Kenapa? Ibrar. Dikenal dengan Atiq, kenapa? Karena beliau yang awal-awal masuk Islam, bahkan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita katakan beliau yang awal pertama kali beriman? Padahal di sana ada tokoh-tokoh yang juga awal masuk Islam, seperti istri beliau sendiri, istri Nabi maksudnya, Khadijah maupun Ali. Kenapa kita kedepankan Abu Bakar? Indak ya Numair. Nah, karena berimannya Abu Bakar itu semenjak kisah apa? Rahib siapa? Bahira. Dan itu sebelum Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan sebelum lahirnya Ali. Baik. Dan Abu Bakar ikhwan dikenal dengan keutamaan semenjak jahiliyah dan dikenal kedermawanan juga bagusnya dalam muamalah. Sehingga hal ini menjadi salah satu sarana dalam dakwah beliau untuk mengajak rekan-rekan dari kalangan Quraisy sehingga masuk Islam melalui dakwah beliau siapa saja dari tokoh-tokoh Quraisy. Hendak ya Muhammad Aceh. Taib. Nah, 5 sahabat utama seperti Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf. Mereka masuk Islam akhwanifillah dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu sebaik-baik simpanan. Nah, sebaik-baik simpanan amalan bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, selain amalan-amalan beliau yang lain. Nah, pada hadis ini kemarin kita baru mengambil awal dari hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, "Lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah wa kafara man kafara minal Arab." Taib. Dan telah kafirlah orang-orang yang kafir dari kalangan Arab. Jumlah seperti ini menunjukkan banyaknya yang kembali pada kekufuran pada masa itu, sampai-sampai dikatakan dalam tarikh yang tersisa tinggal 3 masjid. Apa saja itu? Indak ya Ubadah.
3 masjid yang masih tetap kokoh di atas keislaman dan tetap makmur pada masa itu, pada masa-masa riddah. Masjid apa saja? Yang keras. Masjid Makkah, terus Masjid Madinah, terus Masjid yang ketiga ini pada Abdul Qais, ikhwan. Ini juga bergandengan dengan kisah sebelumnya. Masjid Bani Abdul Qais yang ada di mana? Di Juwatha. Naam. Taib. Naam. Masjid Abdul Qais yang ada di Bahrain, yang di suatu kampung yang dikenal dengan nama Juwatha. Dan ini keutamaan bagi mereka. Ada pembahasan yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Ahlul Riddah pada masa tersebut, yang kemudian menjadi penamaan umum untuk yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, semuanya dipukul rata, yaitu qitalul murtaddin. Padahal saat itu kondisinya bermacam-macam, ikhwan, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antara pembagian yang disebutkan oleh para imam adalah yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, yang kita sebutkan 3 golongan. Apa saja itu, Ismail? Yang kufur setelah keislaman mereka dan memang sama sekali tidak mau menetapi syarat Islam, berarti kembali ke jahiliyah, seperti orang-orang yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab, mengikuti nabi-nabi palsu. Mereka ini jelas-jelas murtadnya, ikhwan. Yang kedua, yaitu orang-orang yang masih mengakui Islam tapi tidak mau membayar zakat dengan alasan itu sudah tidak wajib lagi, yaitu maksudnya mengingkari kewajiban zakat dengan mentakwil, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini menurut mereka khusus. Berarti zakat itu ditunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi zakat. Ini maksud golongan kedua. Sehingga terbedakan dengan golongan ketiga bagaimana? Mereka mengakui wajibnya zakat tapi tidak mau membayarkannya kepada Abu Bakar. Baik. Untuk golongan pertama jelas, kawan, tidak ada keraguan mereka murtadun. Untuk golongan kedua, apabila itu juga diiringi dengan meninggalkan sholat, maka jelas mereka juga jatuh dalam riddah. Cuma, kawan, ada pembahasan bagus dari Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, bahwasanya golongan yang pada saat itu mereka mengingkari wajibnya zakat dengan takwil tadi, pada masa itu tidaklah sampai dihukumi murtad. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi mereka dalam kondisi awal-awal masuk Islam, juga merupakan kondisi yang banyak tidak memahami dengan benar syariatan zakat tersebut, sehingga diberi uzur saat itu dengan kejahilan, walaupun mengingkari syariat zakat saat itu. Menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, yang seandainya itu ada pada orang di zaman setelahnya, maka tidak diberikan uzur padanya. Seperti misalnya pada masa sekarang, kemudian ada orang yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia dihukumi Dihukumi kafir.
terjatuh dalam kekufuran karena mengingkari perkara yang merupakan rukun Islam secara jelas. Taib. Nah, golongan tersebut ikhwani fillah semuanya dipukul rata dalam artian diikutkan dalam hukum orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, lalu apa landasan Abu Bakar As-Siddiq memerangi semua golongan-golongan tadi? Taib. Kita lanjutkan dalam hadisnya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li Abi Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Maka ketika banyak orang yang murtad, yang mereka iman kepada Musailamah al-Kadzab dan mengingkari hukum-hukum Islam, cuman di sana ada yang masih mengaku Islam tapi tidak membayar zakat. Inilah yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Jadi bukan orang-orang yang jelas-jelas murtad, dia beriman kepada nabi palsu, bukan. Yang Umar bin Khattab tanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis ini adalah golongan yang mereka menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwasanya zakat itu hanya ditunaikan kepada Nabi, tidak kepada Abu Bakar. Makanya beliau karena rancu permasalahan ini bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana Anda memerangi manusia? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Berarti hatta di sini tufidul ghayah, yaitu menunjukkan akhir, batasan manusia diperangi itu kapan? Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka siapa saja yang telah mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsah, maka sungguh dia telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya. Dalam artian kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka hartanya tidak akan dirampas dan dia tidak akan diperangi. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya saja. Yaitu ada hak di mana harta akan diambil, demikian pula ada hak di mana suatu jiwa walaupun telah mengatakan la ilaha illallah bisa dibunuh. Misalnya dia membunuh orang lain sesama muslim dengan sengaja, maka dia diqisas, di situ dibunuh. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya batin dari orang tersebut, hakikatnya yang tadi telah mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, hakikat perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini pertanyaan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, faqala Abu Bakrin, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakah, fa inna zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Di sini menunjukkan dalamnya pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana beliau menjawab dengan tegas,
Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang mereka membedakan antara salat dan zakat. Nah, makanya sebagian ulama berdalil dengan ini bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mendasarkan apa yang beliau tetapkan ini dan langkah beliau berdasarkan qiyas. Sebagaimana salat, orang yang meninggalkannya diperangi. Nah, mengingkari kewajiban salat. Demikian pula zakat. Nah, kemudian dipertegas lagi, fa inna zakata haqqul mal, sebab sungguhnya zakat itu adalah hak harta. Beliau di sini mengambil illa bihaqqih. Naam, faqad asama minni malahu wa nafsah illa bihaqqih. Dan zakat adalah hakul mal. Berarti ketika mereka tidak mau menunaikan zakat berarti tidak terjaga. Berarti apa? Berhak untuk diperangi kembali. Ini pendalilan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau nyatakan, wallahi law mana'uni iqalan. Demi Allah, seandainya saja mereka menahan dariku iqal. Taib, ini ada dalam riwayat kita, iqalan. Dalam riwayat yang lain, ikhwan, anaqan. Taib. Adapun makna iqal yang dimaksud ikhwan fillah telah diperselisihkan oleh para ulama tentang riwayat ini. Taib. Dan juga maknanya. Dan di antara makna yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwasanya maksud al-iqal adalah al-habl alladhi yuqalu bihil ba'ir, yaitu tali yang biasa digunakan untuk menali unta. Baik. Ungkapan yang seperti ini, nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tentu tidaklah menginginkan maknanya secara hakiki dalam artian bahwasanya tali itu ada zakatnya, tidak. Tapi seandainya di sana ada sesuatu yang dulu wajib diserahkan, wajib ditunaikan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah hanya seutas tali yang biasa digunakan untuk menali unta, maka tentu aku akan memerangi dia seandainya dia tidak mau menyerahkannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini maksud dari ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'dunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku tali pengikat unta yang dulu mereka tunaikan, mereka bayarkan, serahkan, sama mana yang dulu mereka tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan memerangi mereka dikarenakan mereka tidak mau menunaikannya kepadaku. Taib, ini penegasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang prinsip beliau. Dan ketika mendengar penjelasan dari Abu Bakar tersebut, terbukalah bagi Umar bahwasanya itulah yang hak. Faqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fawallahi ma huwa illa an ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu pemahaman yang benar untuk memerangi mereka itu.
Nah, qad syaraha sadra Abi Bakran lil qital. Maksudnya fatahallahu lah fahman sahihan. Allah bukakan bagi dia itu pemahaman yang sahih, sehingga dia dengan tegas, dengan hati yang kuat, tetap melaksanakan itu. Fa'araftu annahu al-haq, dan aku tahu setelah itu, berdasarkan penjelasan beliau, bukan karena taklid, tapi berdasarkan penjelasan dari Abu Bakar dan hujjah yang beliau sampaikan, maka aku pun tahu bahwasanya itu adalah perkara yang hak, yang yang wajib untuk diikuti dan ditaati. Nah, pada hadis ini akhwani fillah, selain faedah yang telah kita sebutkan di awal pada pertemuan yang lalu, juga pada hadis pokok di sini tentang pendalilan Umar. Karena hadis ini juga akan diulang pada hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tentang hadis umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan bahwasanya inilah tujuan kaum muslimin, mereka memerangi manusia sampai mereka mentauhidkan Allah. Cuma di sini ada iskal. Apakah cukup mereka tersebut ketika diperangi cukup mengatakan la ilaha illallah saja, tidak mengatakan Muhammadur Rasulullah? Taib. Ini permasalahan yang muncul dari riwayat hadis. Karena dalam hadis ini tidak ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Maka untuk menjawab hal ini akhwani fillah, ada dua jawaban yang kuat. Yang pertama, bahwasanya di sini memang tidak disebutkan kecuali la ilaha illallah, tapi pada hadis-hadis yang lain, termasuk hadis yang akan kita baca pada kesempatan berikutnya dari Abdullah bin Umar, di situ ada apa? Ada tambahan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menunjukkan wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian jawaban yang kedua, dan ini juga jawaban kuat untuk riwayat ini secara khusus, yaitu yang hanya menyebutkan la ilaha illallah. Maksudnya di sini, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, wajib untuk menahan diri dari membunuhnya. Dan ini dikuatkan oleh beberapa kisah, akhwan, seperti kisah Usamah bin Zaid. Ketika dia mengikuti seorang musyrik yang berperang dan dia telah membunuhi banyak kaum muslimin, Usamah bin Zaid kemudian mengikutinya dan memang memburu orang itu karena dia sudah memakan korban banyak. Dikejar oleh Usamah bin Zaid untuk dibunuh. Ketika telah diangkat pedang, tinggal dibabatkan, orang ini mengatakan la ilaha illallah. Yang seharusnya ketika orang itu mengangkat la ilaha illallah, tetap harus berhenti dari membunuh, berhenti dari memeranginya. Tapi Usamah bin Zaid saat itu dengan ijtihad beliau berpandangan bahwasanya orang ini mengucapkan itu khaufan minas silah, hanya karena takut dari pedang, hanya tetap dibabat, dibunuh sehingga mati. Sampailah berita kepada Rasulullah SAW, dipanggil Usamah bin Zaid, aqataltah ba'da an yaqula la ilaha illallah, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Kemudian Usamah bin Zaid mengatakan innama qalaha khaufan minas silah. Ini alasan beliau. Nabi segera menghardik, apakah kamu tetap membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Usamah menjawab, wahai Rasulullah, dia hanyalah mengatakan itu karena takut dari pedang. Karena qarinahnya sangat jelas, ya kan?
Tadi sudah bunuh banyak, baru sudah terjepit mengatakan la ilaha illallah. Kenapa tidak dari tadi? Kenapa? Nah, ketika awal perang sebelum membunuh kaum muslimin, sebelum dikejar oleh Usamah bin Zaid. Nah, tapi tetap Nabi SAW ulang-ulang hardikannya. Nah, taib. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Bagaimana yang akan engkau lakukan dengan la ilaha illallah dia apabila datang pada hari kiamat menghujat? Diulang-ulang sampai-sampai Usamah bin Zaid saat itu sangat sedih dan berangan-angan beliau baru masuk Islam saat itu sehingga diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya memang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah ditahan dulu. Tidak boleh dibunuh, berhenti dari memerangi mereka. Cuman apakah mereka dihukumi muslim? Nah ini akhwan yang perlu dipahami. Taib. Apakah dihukumi muslim dengan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah? Nah, maka jawabannya akhwan ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, la, tidak. Sampai dia diuji setelah mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, nah berhenti. Berarti mereka apa? Tidak boleh diperangi. Kemudian diuji, ditanya, kamu mengakui Muhammad itu Rasulullah atau tidak? Nah, maka diminta persaksiannya terhadap Rasulullah SAW. Karena tidak berfaedah mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana sebagian firqah yang ada pada Yahudi dan Nasara, mereka mengakui ilahnya adalah Allah tapi tidak mengakui nubuwah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tetap kafir. Sehingga diuji, ditanyakan tentang persaksian Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian apa? Diminta untuk menetapi syariat Islam, baru dihukumi dengan itu keislamannya. Taib. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ikhwani fillah, diberi penjelasan yang lengkap, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah, dan seterusnya, menegakkan salat, menunaikan zakat. Taib. Nah ini dipahami dengan baik. Jadi makna hatta yaqulu la ilaha illallah memang itu adalah apa? Ghayah. Nah, diperbolehkannya memerangi suatu kaum. Tapi dalam masalah menghukumi mereka telah muslim atau belum, nah ini, nah kalau sekedar la ilaha illallah, nah mereka apa? Belum dihukumi keislamannya sampai mempersaksikan Muhammadur Rasulullah. Taib. Coba di sana ada perincian lain dari Imam Al-Baghawi, bagus ikhwan. Bahwasanya perkataan la ilaha illallah itu memasukkan seseorang ke dalam Islam apabila memang apa? Memang dia awalnya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan murni, syirik. Nah, syirik mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dihukumi muslim. Tapi setelah itu diuji apa? Keyakinannya terhadap Muhammad Rasulullah. Sehingga keadaannya sama sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maksudnya ketika mengucapkan la ilaha illallah diterima dulu, nah tidak diperangi, baru diuji untuk mempersaksikan Muhammadur Rasulullah. Karena kalau setelah itu dia tidak mau mengakui Muhammadur Rasulullah, nah menurut Ibnu Hajar tidak dihukumi Islam. Kalau menurut Al-Baghawi berarti keluar dari Islam, karena tadi sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah masuk Islam, tapi mengingkari Muhammad Rasulullah, dengannya keluar. Paham? Jadi hukum akhirnya sama. Hukum akhirnya harus semuanya mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, dari hadis ini ya ikhwani fillah juga diambil faedah bahwasanya
diperbolehkan seseorang menyanggah sesuatu dari seorang imam atau dari seorang penguasa apabila memang belum dipahami, tapi tentunya dengan cara yang hikmah dan melihat situasi dan kondisi, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tidak memahami atau belum memahami kebenaran apa yang ditempuh oleh Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memerangi ahlul riddah dan mani'iz zakah, orang-orang yang menahan diri dari menunaikan zakat. Taib. Dalam hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya hukum-hukum diberjalankan akhwani fillah sesuai zahirnya, karena kita tidak dituntut untuk menghukumi batin seseorang. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan wa hisabuhu 'ala Allah. Naam, wa hisabuhu 'ala Allah. Kita menghukumi zahir manusia saja. Naam, zahirnya menunaikan salat bersama kaum muslimin di masjid-masjid, maka muslim. Adapun batinnya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Mungkin ini berkaitan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Abu Bakar dan Umar. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.